wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khair rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebagaimana kita maklumi, tahun ini khusus untuk sholat Idul Fitri sesuai dengan anjuran Majelis Ulama Indonesia, nampaknya akan banyak dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Dalam kesempatan ini kami ingin sedikit sumbangsih berkaitan dengan kaifiyat atau tata cara sholat Idul Fitri yang dilaksanakan oleh perseorangan yang mungkin dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Sebetulnya pelaksanaannya sangat sederhana, tidak terlalu berbelit-belit sebagaimana pelaksanaan sholat sunat yang lainnya. Sholat sunat Idul Fitri khusus bagi pengikut madhab Syafi'i sebagaimana mayoritas dianut oleh kaum muslimin Indonesia, hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Artinya sunat yang diutamakan, sunat yang ditekankan, sunat yang penting. Itulah makna sunnat muakkad. Adapun pelaksanaannya sebagaimana biasa, kita awali terlebih dahulu dengan niat sederhana saja. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini. Kalau misalnya sendirian, adaan. Kalau menjadi imam, imaman. Kalau makmum, makmuman. Jadi secara sederhana niatnya usolli sunnatan li'idil fitri adaan lillahi ta'ala. Ini niatnya. Setelah niat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, seperti biasa kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan seterusnya. Dan doa iftitah diakhiri dengan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin. Nah, setelah usai atau sempurna membaca doa iftitah, biasanya dilanjutkan ke membaca surat Al-Fatihah. Khusus untuk sholat Idul Fitri, seusai baca doa iftitah dan sebelum Fatihah, maka disunatkan mengucapkan takbir 7 kali. Jadi yang 7 ini di luar takbiratul ihram. Saya contohkan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar. 1. Antara takbir dengan takbir, di dalamnya disisipkan kalimat tasbih. Misalnya begini, ini pertama, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, ini kedua, subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7. Di rakaat pertama tambah 7 kali takbir, diisi dengan 6 kali tasbih. 7 kali takbir, di dalamnya ada 6 kali tasbih. Jadi pertama Allahu Akbar, nanti yang ke-6 baca tasbih, ditutup lagi dengan takbir. Jadi di rakaat pertama 7 kali takbir, ditambah atau disisipkan 6 kali tasbih. Setelah yang ke-7 barulah kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya sampai selesai. Setelah surat Al-Fatihah, silahkan bapak-bapak akan mengambil surat apapun, dipersilahkan. Memang biasanya yang dilakukan oleh para ulama, para kiai dalam sholat Idul Fitri, biasanya rakaat pertama mengambil surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, namun terlalu panjang. Rakaat kedua biasanya ambil Al-Ghasyiyah. Cukuplah bagi bapak-bapak yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, rakaat pertama mungkin surat Qul Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Rakaat kedua cukup surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu rakaat yang pertama. Begitu bangun dari sujud, rakaat pertama, begitu bangun dari sujud untuk memasuki rakaat kedua, kan dari bawah langsung takbir Allahu Akbar, berdiri dalam posisi tegap lengkap, kemudian ditambah lagi takbir 5 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar sampai 5. Rakaat yang pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Rakaat yang kedua sesudah sujud, berdiri tegap, tambah lagi 5 kali takbir di luar takbir sholat ya. Tambah 5 kali takbir, di dalamnya ada 4 kali tasbih. Sesudah selesai itu barulah kita membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kemudian baca surat Al-Ikhlas misalnya, kemudian ruku, sujud, salam-salam. Itulah secara singkat kaifiat sholat Idul Fitri. Baru sesudah sholat Idul Fitri, kalau misalnya masih ada waktu, tidak ada salahnya kita manfaatkan untuk membaca khutbah Idul Fitri. Bagi bapak-bapak kaum muslimin yang sempat mengikuti sedikit informasi yang kami sampaikan ini, apabila memerlukan teks khusus Idul Fitri, kami sudah mempersiapkannya juga. Silakan buka YouTube-nya. Adapun yang sudah kami siapkan teks Idul Fitri kali ini, kami beri judul Hikmah di Balik Musibah. Apa itu musibah? Bagaimana kita perlu mensikapi musibah? Dan apa hikmah-hikmahnya? Dan jenis-jenis apa saja musibah yang Allah turunkan? Insya Allah sudah kami persiapkan dengan gratis. Bapak-bapak bisa mengkopinya dalam serial YouTube yang dilaksanakan oleh Yayasan As-Salam Bandung. Mudah-mudahan dengan uraian yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Yakinlah, percayalah, insya Allah Allah tidak akan mengurangi pahala sholat Idul Fitri kita di rumah. Allah Maha Luas, Allah Maha Agung,
Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Mudah-mudahan dengan sholat Idul Fitri ini Allah secepatnya mencabut musibah yang ditimpakan kepada penduduk dunia. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.